ada pernyataan yang sangat menarik. Dia mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang beriman yang ingin PKS menguasai Indonesia. Hanya orang beriman yang ingin PKS menjadi pemenang pemilu di Indonesia. Artinya orang-orang di luar yang tidak mendukung PKS dianggap tidak beriman oleh Pak Edi Rahmayadi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Sahabat Indonesia, ada yang menarik dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Sosok ini memang sering membuat statement-statement yang nyeleneh dan aneh. Nah, yang terakhir pada hari Sabtu kemarin, pada saat Pak Edi Rahmayadi menghadiri acara konsolidasi pemenangan pemilu 2024 dari PKS, ada pernyataan yang sangat menarik. Dia mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang beriman yang ingin PKS menguasai Indonesia. Hanya orang beriman yang ingin PKS menjadi pemenang pemilu di Indonesia. Artinya orang-orang di luar yang tidak mendukung PKS dianggap tidak beriman oleh Pak Edi Rahmayadi. Ini menarik, ini lucu sebetulnya, karena kelihatan sekali sosok ini tidak mempunyai intelektualitas yang memadai untuk membuat pernyataan publik. Pernyataannya sangat kontroversial dan agak kasar sebetulnya. Mungkin termasuk saya, termasuk Ibu Megawati, Prabowo, Ganjar Pranowo, Presiden Jokowi, atau siapapun yang tidak bersetuju dengan PKS dianggap orang yang tidak beriman. Kalau kita merujuk pada hasil pemilu tahun 2019, PKS hanya mendapatkan suara 8,21%. Artinya Edi Rahmayadi ingin mengatakan bahwa 91,79% rakyat Indonesia, pemilih Indonesia tidak beriman. Yang beriman hanya 8,21%. Hebatlah. Artinya negara ini dihuni oleh orang-orang yang tidak beriman kalau kita menggunakan analogi pernyataan Edi Rahmayadi. Jelas ini pernyataan ngawur, tidak ada data, dan agak kontroversial. Ini harus saya luruskan agar orang-orang bisa memahami bahwa tidak benar yang dikatakan Edi Rahmayadi. Bahwa salah besar apa yang dikatakan oleh Edi Rahmayadi. Ini pernyataan-pernyataan yang gegabah dan mungkin tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Padahal dia itu adalah Gubernur Sumatera Utara. Ada pemilih sekitar 10 juta lebih rakyat Sumatera Utara yang akan ikut pada saat pemilu tahun 2024. Berapa PKS mendapatkan suara di sana? Kalau menggunakan analogi pemikiran dari Edi Rahmayadi, mayoritas rakyat Sumatera Utara tidak beriman dong. Ini aneh. Pertanyaannya, mengapa PKS selalu berkutat pada partai yang kelas menengah bawah ya? Selalu mendapatkan di bawah 10%. Karena mungkin rakyat Indonesia sudah paham apa platform dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Ada beberapa orang mengatakan bahwa PKS sebetulnya ideologinya itu adalah seperti Ikhwanul Muslimin.
kemampuan menyarunya luar biasa. Ini belum dibuktikan dan belum pernah dibantah oleh siapapun. Pernyataan beberapa ahli agama menyatakan hal itu. Jadi aneh rasanya kalau rakyat Indonesia memilih PKS sebetulnya. Indonesia yang beragam, Indonesia yang berbineka tunggal ika, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keragaman budaya, suku, agama, tidak mungkin dipersatukan oleh PKS yang platformnya hanya Islam Puritan. Kalau PKS menang, bukan tidak mungkin NKRI bersyariah itu akan digaungkan kembali. Dan ini mengancam keutuhan NKRI menurut saya. Kalau partai-partai yang berbasis agama ini agak sulit menurut saya bisa diterima oleh akal sehat kita. Terbukti PKS meskipun dia mengusung warna Islam yang sangat kental, ternyata kan cuma dapat suara 8,21%. Dan PKS tidak bisa serta-merta mengatakan representasi dari umat Islam di Indonesia. Partai politik pun ada PKB, ada P3, warnanya juga Islam. Di partai nasionalis yang lain pun tokoh-tokoh Islam ada di sana. Jadi sekali lagi saya katakan kembali pada pernyataan Edi Rahmayadi, ini salah satu contoh pernyataan dari pejabat publik yang tidak terukur dan tidak diperhitungkan dampaknya. Harusnya kepala daerah itu mengayomi seluruh etnis yang ada di wilayahnya, seluruh agama yang ada di wilayahnya, sehingga tercipta kerukunan. Artinya orang-orang yang tidak mendukung Edi Rahmayadi, tidak mendukung PKS di Sumatera Utara, mungkin sama Pak Edi dianggap orang yang tidak beriman. Ini kan luar biasa gegabah. Tapi karena ini dilakukan oleh Edi Rahmayadi, ya orang mungkin maklum. Karena beberapa kali sosok ini sangat kontroversial. Dulu pernah mengkritisi pelatih olahraga tidak boleh berkumis katanya. Kemudian dia membentak-bentak masyarakat, sangat kontroversial. Pernah menjadi ketua umum PSSI cuma sebentar, kemudian menjadi Pangkostrat cuma sebentar, kemudian berlaga di Sumatera Utara. Yang mengusung memang PKS, salah satunya. Ini yang saya harus kritisi, bahwa kepala daerah, bahkan kepala negara sekalipun, pada saat diusung oleh partainya untuk berlaga di kontestasi, itu memang sesuai dengan aturan. Tapi manakala sudah menjabat menjadi kepala daerah, menjadi kepala negara, seharusnya tidak lagi merepresentasikan kepartaiannya. Harus mengayomi, mewakili kepentingan wilayah yang dipimpinnya. Jangan disegregasi oleh, oh ini kelompok yang mendukung saya, ini yang tidak. Ini kan berbahaya. Jadi agak repot kalau mindset pemimpin atau kepala daerah seperti Edi Rahmayadi. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Edi Rahmayadi itu tidak mendapatkan tempat minimal bagi masyarakat Sumatera Utara, karena saya tahu masyarakat Sumatera Utara itu sangat demokratis, sangat menghargai keberagaman. Di sana juga banyak suku, banyak agama di sana, dan hidup rukun gitu. Jangan sampai terpecah belah karena narasi yang dibangun oleh gubernurnya Edi Rahmayadi. Dan ini pembelajaran juga bagi kepala daerah manapun, bahkan kepala negara sekalipun, pada saat sudah dipilih harusnya tidak lagi membuat narasi-narasi yang memicu perpecahan atau mengancam soliditas kebangsaan di daerah masing-masing. Ini menjadi pembelajaran juga kepada Pak Edi Rahmayadi. Hati-hati membangun narasi. Dan pada saat orang membangun narasi, akan terlihat dengan jelas kualitas orang itu sebesar apa. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Ini cara saya mengkritisi Pak Edi Rahmayadi. Mudah-mudahan beliau mendengar suara saya dan mau menerima masukan dari saya agar
tidak lagi menjadi referensi bagi kepala daerah manapun. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kampi.